Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, untuk video kali ini di dalam vb.net kita akan coba membahas dan merancang salah satu sistem informasi di mana tema yang kita pakai hari ini atau video kali ini adalah sistem informasi siswa baru. Oke, kita nanti akan ambil salah satu sampelnya di Sutomo atau di SMA Sutomo 2 Medan. Nah, bagian pertama di sini harus kita persiapkan itu adalah database-nya. Untuk database-nya kita akan simpan dia di salah satu folder yang memang kita sudah siapkan, itu adalah folder khusus untuk tempat database-nya ya. Nah, di sini kita sudah buat ada namanya sistem informasi siswa baru. Folder bin debug. Nah, di sini kita akan simpan, kita buat saja namanya DB siswa baru. Nah, setelah itu langkah berikutnya kita membutuhkan 3 tabel. Jadi langsung saja untuk tabel yang pertama kita pilih dari tabel desain. Sini kita buat yang pertama itu adalah NIS, nomor induk siswa. Kita buat number, lalu nama, short text, alamat, lalu gender, lalu kelas, lalu wali kelas. Oke, ini nama, alamat, gender, lalu kelasnya nanti dia kelas berapa, lalu wali kelasnya nanti siapa, kira-kira seperti itu ya. Oke, dia berarti sudah ada. Nah, untuk kelas berarti sini kita buat kode kelas ya, maaf. Ini NIP wali kelas. Jadi kalau sudah, sini kita buat aja short text saja, kita buat semua. Lalu kita primary key untuk NIS. Nah, setelah itu ini kita boleh simpan. Kita buat aja namanya TB siswa baru. Seandainya kita butuh atau nanti misalkan dia kurang, kita bisa edit ya. Kita bisa edit kembali. Ini kita boleh klik kanan, design view. Misalkan kita butuh asal sekolah, kita bisa sisipkan. Ini asal sekolahnya dari mana. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau seandainya, tapi itu ke depannya aja. Nah, kita lanjut bagian yang berikutnya. Kalau memang sudah tidak ada penambahan, kita akan tambahkan yang kedua adalah tabel wali kelas. Maka di sini bisa dibuat NIP wali kelas, nama, gender, alamat, mungkin HP ya.
wali kelas atau NIP wali kelas menjadi primary key-nya. TB wali kelas, NIP wali kelas. Oke, pas ya. Di sini juga NIP wali kelas. Oke, pas. Oke, kita lanjut bagian berikutnya, satu lagi. Create table design KD kelas. Nama kelas, lalu KD kelas. Jadi tak usah, jadi hanya dua aja. Oke, di sini kita sudah ada membuat 3 tabel ya. TB kelas, TB siswa baru, dan TB wali kelasnya. Nah, untuk bagian pertama kita akan isi. Kita mulai kita isi bagiannya. KLS 01, kita buat aja namanya 10 MIPA 1. KLS 02 10 MIPA 2. KLS 03 10 MIPA 03. KLS 04 10 IPS 01. KLS 05 10 IPS 02. KLS 06 10 IPS 03. Oke, data yang pertama kita sudah isi. Siswa baru kita buat aja ada 2 data. Misalkan kita buat aja IA 001. Kita agak sedikit modifikasi ya, untuk listnya biasanya menggunakan angka semua. Misalkan namanya Andre Setiawan, alamat Jalan Bahagia, Gang Pelita, nomor 3, gender pria, KD wali kelas, KD kelas KLS 01, NIP-nya WK 001, lalu IS 001 Andi Gunawan, Jalan Jamin Ginting, nomor 2. Gendernya pria. KLS 02, WK 02.
Oke, wali kelas WK 01, nama Suryani, SPD, gender wanita, alamat Jalan Bambu nomor 6 A3 B0811234222, WK 02, wali kelas 02, Agus B Harimurti, pria, Jalan Sentosa, nomor 44 0877 6859 4040. Oke, kita sudah isi beberapa sampel datanya. Nah, database-nya nanti akan bekerja dan lain sebagainya, kita akan coba cek nanti ya. Pada saat nanti kita akan gunakan di vb.net. Jadi di sini seperti biasa, Microsoft Access-nya ini sebagai database, tempat penyimpanan data. Jadi setiap pengolahan data yang kita ketikkan di dalam vb.net nanti akan masuk ke dalam ini. Nah, kalau sudah, di sini ini boleh di minimize dulu boleh, atau di close juga boleh. Di sini saya sudah ada sediakan satu buah file vb.net. Jadi yang tadi ya kita sudah buat di situ, pertama kali ada satu form. Kita akan mulai bagian yang pertama. Kita akan mulai isi, kita akan mulai desain ya. Oke, yang pertama di sini kita bisa cari di bagian properties, ada yang namanya control box. Jadi di situ untuk kita bagian control box ini kita mau hilangin ya. Jadi bisa dipilih false, jadi dia hilang. Lalu yang kedua, kita boleh cek untuk bagian yang keduanya. Di properties boleh dicari yang namanya background image. Nah, di sini kita pilih untuk background image-nya. Kita ambil. Di sini kita udah sediakan. Jadi untuk background image nanti bisa dipilih ya, jenis backgroundnya seperti apa, itu terserah untuk teman-teman semua ya. Kita pilih saja untuk backgroundnya nih. Kan? Jadi, nah dia tampil seperti ini. Nah, setelah itu di sini kita mau hilangkan untuk bagian title-nya, maka di sini boleh dicek pada bagian layout-nya. Untuk ini kita pilih aja stretch ya, jadi dia ukurannya pas memenuhi seperti itu ya. Oke, lalu silakan nanti dicari juga pada bagian border. Nah, ini dia, nampak ada form border style. Nah, di sini kita mau hilangkan ya untuk bagian title dan lain sebagainya. Jadi supaya nampak benar-benar gambar full pada formnya. Di sini kita bisa pilih form border style-nya itu, ini dia, none. Sehingga dia tampil seperti ini. Jadi pada saat nanti dia dijalankan, yang tampil adalah form gambar dengan form dengan full gambar. Nah, ini dia, kira-kira seperti ini. Oke,
untuk bagian yang pertama kita sudah selesaikan. Sekarang kita akan memasukkan objek-objek di dalamnya. Nah, apa saja yang mau kita masukkan di dalam objeknya? Yang pertama, kita boleh cari label. Jadi label nanti ada dua. Satu, kita letakkan di sini. Dua, kita letakkan di bawahnya. Lalu kita cari juga di bagian toolbox kita, boleh dicari yang namanya progress bar. Nah, ini dia, kita dapat progress barnya. Nanti kita akan atur. Lalu yang terakhir, kita boleh cari yang namanya timer. Kita mau sisipkan animasi di dalamnya. Oke, kita sudah buat yang satu lagi, nanti kita pakai tombol, tapi untuk tombol sebentar lagi aja kita pakai. Ini kita akan susun dulu ya. Jadi kita boleh kecilkan, jadi tidak terlalu besar kali. Lalu progress barnya boleh kita aturlah untuk besarnya, supaya jangan terlalu kecil kali, jangan juga terlalu besar kali. Kira-kira seperti ini. Oke. Lalu setelah itu untuk label, yang pertama kita ketikkan di situ loading. Untuk kata loadingnya di sini kita bisa atur. Yang pertama untuk color. Jadi untuk colornya nanti, font family-nya kita bisa atur, mungkin yang bold boleh atau regular juga boleh, tapi agak sedikit kita perbesar ya untuk tulisan loadingnya. Kira-kira seperti ini. Lalu untuk bagian yang berikutnya, kita cari untuk warnanya. Warna tulisannya kita buat atau kita cari warna putih ya. Sedangkan back colornya, ini dia, kita boleh cari di sini yang transparan, sehingga nanti tidak ada background di dalam labelnya. Oke, lalu yang berikutnya untuk label 2. Nah, di sini untuk label 2 kita juga lakukan cara yang sama ya untuk fontnya. Namun untuk fontnya kita buat kecil tadi. Untuk bagian label 1 kita buat font size-nya 18, kali ini mungkin kita buat 16 boleh. Lalu color-nya juga kita pilih putih. Dan back color-nya transparan, background color. Nah, yang berikutnya kita cari di sini button. Ya, kita dapat. Kita boleh letakkan dia di dalam ini. Kita susun sedikit. Lalu
kita mulai ubah beberapa bagiannya. Yang pertama teksnya, kita buat aja masuk, atau mungkin bisa diganti menjadi login dan lain sebagainya, sama aja ya. Lalu setelah itu flatnya kita bisa ganti. Jadi sini untuk mengatur bentuknya sebenarnya. Jadi misalkan kita ganti nih backgroundnya. Pertama kita isi dulu deh backgroundnya. Kita pakai yang ini juga misalkan. Jadi cukup hitam. Lalu background color font, maaf, untuk fontnya kita ganti jadi putih. Seperti ini dia. Ukuran tulisan bisa diubah. Oke. Nah, untuk bagian yang berikutnya, jadi di sini tadi kita sudah membahas tentang flat ya. Ini dia, flat stylenya. Di sini kita bisa ganti jenisnya yang mana yang kita inginkan. Oke, standar tombol kah? Jadi di sini ataukah kita pakai yang flat seperti ini atau yang pop up. Nah, di sini kita pakai yang flat saja. Jadi nanti pada saat kita cek, kita jalankan, dia sudah tampil seperti ini. Oke, nah kita akan mulai sekarang untuk perintahnya. Kita akan mulai untuk listingnya. Yang pertama apa yang mau kita lakukan? Yang pertama yang kita inginkan, pada saat nanti dijalankan, tombolnya hilang dulu. Tombolnya disembunyikan. Berarti pada form load, kita bisa atur di sini button 1.visible sama dengan false. Lalu apalagi yang berikutnya? Nah, itu dulu yang kita akan lakukan. Nanti akan ada satu lagi yang akan kita masukkan ke dalam. Oke. Yang berikutnya kembali, kita akan mulai untuk perintah di dalam timer 1. Apa di dalam yang mau kita lakukan di dalamnya? Jadi di sini boleh di double klik ya untuk timer satunya. Yang pertama yang mau kita lakukan untuk animasinya adalah progress bar. Progress bar 1 dot. Jadi di sini boleh dicari untuk kecepatan animasinya ya. Jadi untuk kecepatan animasinya ini dia. Untuk nilainya kita buat aja 2. Oke, ini dia. Yang kedua, label 2. Jadi label 2 yang di bawah, untuk label yang di bawah tadi, dot text sama dengan progress bar 1 dot value. Jadi berapa nanti nilainya akan muncul. Waktu nilainya 1 yang muncul 1, waktu nilai 2 akan muncul 2. Dan digabung dengan tanda persen. Oke. Nah, ini dia. Jadi untuk bagian yang berikutnya, waktu kita jalankan di sini, waktu kita jalankan memang nanti belum ada efek yang berarti ya, animasi yang berarti di dalam progress bar-nya. Kenapa? Karena timernya itu belum berjalan. Nah, maka kita bisa tambahkan pada event load. Pada saat form 1 dijalankan,
di sini kita bisa sisipkan perintahnya timer 1 dot start. Dia akan mulai jalan. Pada saat dijalankan, timernya juga berjalan. Sehingga nanti situ akan muncul. Ini dia, loadingnya akan muncul jalan seperti ini. Oke. Kalau seandainya kita mau supaya timernya lebih lambat lagi, sudah bisa aja di bagian timer properties itu bisa diganti nilai intervalnya. Jadi kalau misalkan kita buat nilainya jadi 1000, misalkan seperti itu, maka loadingnya lebih lambat. Nah, itu dia untuk masalah mengatur intervalnya ya. Oke. Yang berikutnya, mungkin jangan intervalnya jangan 500, terlalu lambat juga Mas Yan. Kita buat aja 300. Oke, 300 dia sedikit lebih cepat. Oke, dia udah cukup. Nah, di sini tadi kita sudah atur untuk bagian yang pertama. Jadi dia untuk jarak atur dari kecepatannya dia adalah berjarak 2, jadi 2, 4 dan seterusnya. Oke. Nah, di sini kalau seandainya kita buat 1, berarti nanti pergerakan atau lompatannya itu nanti dia per 1% dan seterusnya ya, kira-kira seperti itu. Yang berikutnya kalau sudah, kita akan mulai melakukan pengujian di dalam timernya. Apa yang mau kita lakukan? Yang mau kita lakukan adalah jika. Jadi pada saat nanti progress barnya nilainya sudah mencapai 100, berarti 100%. Nah, apa yang terjadi pada nilai ini? Yang terjadi yang pertama adalah timer 1 stop, berhenti. Lalu button yang tadi kita sembunyikan ditampilkan. Jadi kira-kira seperti ini. Pada saat kita jalankan, lalu loading. Di saat progress barnya nanti sudah 100%, maka timernya akan otomatis berhenti. Dan tombol masuk atau tombol login tadi yang sudah kita buat itu akan muncul. Nah, ini dia. Oke. Nah, di sini kita tinggal mengatur untuk tombol masuknya. Apa yang terjadi nanti pada saat diklik tombol masuknya. Kira-kira seperti itu. Oke. Intinya untuk bagian form 1. Nah, maka dari itu kita bisa lanjutkan kembali. Di sini boleh ditambahkan pada project. Lalu dipilih Add Windows Form. Lalu oke, udah pas di sini ya untuk sort by-nya di situ untuk objeknya template-nya di situ adalah Windows Form. Dipilih add. Sudah muncul nih form 2. Kita akan uji dulu untuk datanya. Jadi buttonnya di dalam tombol masuknya kita bisa tambahkan perintah di situ form 2.show me dot hide. Tampilkan form 2, lalu saya atau form 1-nya sembunyikan. Kita akan coba cek. Oke, jadi form 2 sudah muncul, form 1-nya yang disembunyikan. Kira-kira seperti itu ya. Itu dia untuk bagian tampilan dari form yang pertama.
Oke, kita lanjut kembali untuk bagian form 2. Nah, jadi di sini untuk form pertama sudah selesai ya. Tadi kita sudah jalankan. Jadi nanti pada saat dia jalan sudah sampai ke 100%, muncul sebuah tombol untuk tombol masuk ke form utama kita, yaitu form 2. Lalu setelah nanti selesai, ini 100%. Oke, ada muncul tombol, kita boleh klik masuk, maka form 2-nya masuk. Form 1-nya disembunyikan ya. Oke, kita mulai desain untuk form yang kedua. Beberapa bagian kita akan mulai. Yang pertama, background image. Kita cari untuk background image-nya. Di sini kita boleh import, jadi untuk yang lain nanti boleh dipilih ya, untuk gambarnya bebas saja. Yang mana kira-kira yang disuka dan lain sebagainya. Lalu, setelah background-nya kita masukkan, yang berikutnya adalah style-nya tadi ya. Kita akan pilih. Control box-nya juga di false-kan, biar nanti dia tidak ada tombol untuk close. Untuk bagian form bordernya juga kita hilangkan ya. Lalu background layoutnya kita pilih sini stretch kembali, jadi dia biar nampak full. Lalu yang berikutnya start position, kita pilih juga dia center screen, sehingga pada saat dijalankan oke, kita klik tombol masuk, maka muncul langsung seperti ini ya. Oke, nah kalau sudah, kita mulai menyusun untuk objek-objek yang akan kita pakai di dalam form 2. Yang pertama, kita bisa cari di sini ada untuk gambar, memasukkan gambar. Picture box ya. Dia kita bisa masukkan gambar di dalamnya. Lalu backgroundnya kita cari yang transparan, sehingga nanti dia akan tampil seperti ini. Oke, nah yang berikutnya kembali ada dua tombol, kita akan masukkan dulu tombol yang pertama, kita letakkan di sini.
profil, tombol yang kedua kita letakkan di sini. Keluar. Oke, untuk dua bagian ini kita atur untuk fontnya. Kita bolkan, ukuran kita buatnya 11. Jadi tampil seperti ini. Untuk warna kita kasih warna putih. Lalu seperti biasa backgroundnya kita hilangkan. Oke, ini karena tombol, maaf. Di sini kita cari style ya. Ya. Begitu juga untuk yang ini stylenya. Kita akan ganti. Oke. Lalu kita cari berikutnya lagi label. Kita ketikkan sini teksnya SMA Sutomo 2. Bisa kita perbesar. Warna kita ganti aja warna yang sedikit abu-abu. Dengan background transparan. Tambahkan satu lagi label. Lalu di dalamnya kita ketikkan Medan, Sumatera Utara.
dengan bentuk yang sama seperti tadi ya. Fontnya bisa diatur. Lalu kita tambahkan kembali progress bar. Dan ada nanti kita akan buat 3 timer. Kita akan isi masing-masing. Lalu ada 4 tombol di dalamnya, kita akan masukkan. Maaf, ada 3 tombol maksud saya. 3, 1, tombol kedua, tombol ketiga. Isinya masing-masing siswa, data siswa, data wali kelas, data masing-masing. Kita akan lakukan pengeditan. Yang pastinya untuk tulisan background color, for color, kasih saja warna putih ya. Kita bisa atur untuk ukurannya. Oke, nah untuk desain dari form yang kedua sudah selesai. Di sini nanti kita akan lanjut untuk listing program atau perintah programnya ya. Apa saja nanti yang terjadi yang kita inginkan pada saat nanti form 2-nya tampil.